Otherworldly Evil Monarch. Bab 118. Judul: Kebenciannya yang berakar dalam. Sebelum pergi, Han Yanyao telah memberitahu Jun Wuyi bahwa jika Jun Wuyi mampu membobol Suan Agung Ilahi, maka mereka berdua mungkin memiliki kesempatan untuk bersama. Pada saat itu, Jun Wuyi bahkan tidak berpikir untuk melakukan lompatan ke Supreme Divine Suan karena dia baru setengah jalan melalui Gold Suan. Jarak antara Gold Suan dan Supreme Divine Suan tidak lebih rendah dari jarak antara bumi dan surga. Dalam 2 tahun berikutnya, keluarga Jun menderita beberapa kekalahan dalam ekspedisi kerajaan Tianxiang dan kedua kakak laki-laki Jun Wuyi, Jun Wu Hui, dan Jun Wu Meng meninggal, bersama dengan tentara setia Jun Family yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan ini, Jun Wuyi diminta untuk mengambil alih, dan tidak mau menerima kekalahannya dalam keadaan yang begitu keras, dia akhirnya menjadi lumpuh. Mu Suetong adalah salah satu dari beberapa orang yang dekat dengan Han Yanyao sekitar waktu itu, dan satu-satunya di dalam Blizzard Silver City yang menyukai Jun Wuyi, selain Han Yanyao tentu saja. Faktanya, kedua pria itu seperti saudara. Setelah tubuh bagian bawahnya dinonaktifkan, Jun Wuyi mengalami depresi karena dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersama Han Yanyao. Waktu berlalu, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap. Jun Wuyi akan melihat bulan tengah malam dan berdoa untuk bertemu kekasihnya suatu hari nanti, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mendengar kabar darinya lagi. Pada saat ini, beberapa pikiran melonjak di benak Jun Wuyi, menyebabkan tsunami emosi di dalam hatinya. Jun Moxie mendengarkan dengan sangat tenang, tanpa bersuara. Dia tahu bahwa Jun Wuyi tidak hanya mengucapkan kata-kata ini untuk kepentingannya, tetapi sebenarnya bersungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Dia telah mengunci emosi ini di sudut hatinya yang terlupakan selama 10 tahun terakhir, dan sekarang dia secara tak terduga menerima sepatah kata pun dari kekasihnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraan dan keinginannya. Saat ini, yang dia butuhkan hanyalah pendengar biasa sehingga dia bisa melampiaskan emosinya. Dia mungkin tidak peduli siapa pendengarnya, atau bahkan jika dia mengerti emosinya. Dia hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Jun Moxie mendengarkan kata-kata ini seperti dinding batu, tetapi tahu bahwa itu akan tetap berguna bagi Jun Wuyi. Jun Wuyi telah terlalu lama menahan emosi yang menyedihkan ini sampai sekarang. Malam yang dingin tertutup kabut dan asap, dan Jun Wuyi membisikkan kisahnya dengan suara rendah dan muram. Dia akan tersandung, gagap, tapi terus menceritakan ceritanya perlahan. Keluarga Jun tergelincir dari tempat kemuliaan, dan kemudian kakak keduaku meninggal secara misterius. Aku curiga bahwa Blizzard Silver City mungkin berada di belakangnya karena mereka diketahui bekerja dalam bayang-bayang, jadi aku segera meluncurkan penyelidikan atas masalah tersebut. Tetapi pencapaian militer aku sangat sedikit, sedangkan Blizzard Silver City terlalu tertutup, dan aku tidak pernah berhasil dalam penyelidikanku. Akhirnya aku diminta berperang dengan Kekaisaran Yutang dan berhasil menang, dan sepertinya aku akan menang jika aku mendorong mereka sedikit lagi. Tetapi pada saat yang genting, beberapa ahli Suan yang sangat maju secara misterius muncul di barisan Kekaisaran Yutang, dan memimpin kavaleri mereka untuk menghadapi kita dalam pertempuran, dan seluruh pasukanku dikirim ke dalam kekacauan. Aku memiliki banyak ahli Suan tingkat lanjut di sisiku, termasuk ahli Sky Suan bernama Chen Ermazi. Aku ingat dia berteriak, "Cepat, lari, Jenderal Ketiga, lari!" Dan kemudian aku ingat cahaya biru terang berkedip di seluruh medan perang, dan darah merah cerahnya mulai mengalir. Beberapa pria mengepungku untuk melindungiku, dan membentuk bagian pelindung. Dan mereka semua mati di depanku. Satu persatu. Tepat sebelum mereka meninggal, mereka akan melihatku, dan mata mereka akan berteriak kepadaku untuk menyelamatkan diri. Aku berlari dan memeluk seorang pria yang sekarat, seluruh tubuhnya hancur total. Aku bisa mendengar tulang-tulangnya saat mereka hancur, dan dia terus muntah darah. Dia menggeram padaku, "Cepat, lari!" Rasanya seperti aku berada dalam mimpi buruk. Darah mereka membasahi wajahku, basah, merah, sangat lengket. Hangat.
Darah saudara-saudaraku. Jun Wui menundukkan kepalanya kesakitan saat dia mengerutkan kening. Ketika dia menceritakan kata-kata terakhir Chen Ermazi, suaranya tiba-tiba dan tanpa disadari berubah menjadi nada tinggi, tetapi kembali menjadi bisikan segera setelah itu. Dia sudah menyeka wajahnya dengan tangannya, hampir seolah-olah dia mencoba untuk menghapus ingatan dari darah rekannya yang memercik di wajahnya. Tapi aku sudah kehilangan akal, orang-orang ini adalah saudara-saudaraku, aku dibesarkan di grup mereka, kita telah berbagi banyak minuman bersama, kita telah menyanyikan lagu bersama, kita telah berburu bersama, kita telah bepergian bersama, kita telah berjuang musuh bersama. Dirayakan bersama, dan sekarang mereka semua sekarat di depanku. Mati, mati di depan mataku sendiri. Abangku, saudara-saudaraku, mereka semua sudah pergi. Jun Wui secara tidak sengaja berteriak pada saat ini, bahkan dia hampir meraung. Dia menutup kelopak matanya dengan erat, dan dua air mata mengalir perlahan dari matanya. Ini salahku. Ini semua karena aku. Aku putus asa, aku ingin membunuh mereka semua. Mereka semua. Meskipun Jun Wui berteriak, suaranya tidak mendukungnya, dan orang dapat mengatakan bahwa dia merasa sangat lemah di dalam hati. Aku terlalu lemah dan terlalu lambat. Orang-orang itu menangkapku, dan memasukkan beberapa obat ke dalam tubuhku, yang menghilangkan gas misterius di dalam dantianku, dan menutup meridian tubuh bagian bawahku. Aku bahkan tidak bisa berteriak, tapi aku terus memperhatikan wajah mereka yang berkerudung dan cara mereka mengedipkan mata. Kurasa salah satu dari mereka adalah seorang wanita, tetapi selama salah satu dari mereka muncul di depanku, aku akan segera bisa mengenali orang itu. Aku tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Blizzard Silver City. Orang-orang ini datang langsung dari neraka. Mereka sangat dingin sehingga aku merasa seperti sedang diserang oleh iblis. Aku akan selalu mengingat suara tawa senang mereka saat mereka menyiksaku, hehehe. Mata Jun Wui menjadi merah. Dan sejak itu, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak pernah bisa berdiri. Hatiku penuh dengan kebencian, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Blizzard Silver City terlalu kuat, dan jika ayah mengetahuinya, maka dia pasti akan mencoba membalas dendam. Tapi bahkan 100 keluarga Jun tidak kuat cukup untuk menyamai Blizzard Silver City. Aku ingin membuang hidupku juga, tapi jika pewaris keluarga Jun yang lain meninggal, maka seluruh keluarga akan dilenyapkan. Kakak tertuaku meninggal karena aku, tapi aku masih hidup dan sehat. Tentaraku mati untukku, dan di depanku, tetapi aku diizinkan untuk menjalani kehidupannya yang memalukan. Wajah Jun Wui menunjukkan senyuman sedih, saat lebih banyak air mata mengalir di pipinya. Tak lama kemudian, dua keponakanku meninggal karena tujuanku, tapi aku berhasil bertahan. Mo Xie, tidakkah kamu berpikir bahwa paman ketiga kamu tidak berguna? Benar-benar tidak berguna? Benar-benar sampah? Wajah Jun Wui memiliki senyuman sedih di wajahnya, sedangkan dadanya naik dan turun secara berirama. Lautan kebencian di dalam hatinya, akhirnya menemukan cara untuk mencurahkan kebenciannya. Jun Mo Xie telah mendengarkan dengan sangat tenang, dengan ekspresi tenang dan dingin di wajahnya. Dia cukup termenung oleh cerita Jun Wui, dan perlahan membuka mulutnya. Kalau begitu, mati akan terlalu mudah bagimu, tapi menjalani kehidupan seperti itu pasti akan sangat sulit. Kematian akan menjadi pilihan yang sangat pengecut, tapi selamat dari pukulan seperti itu adalah pertanda seorang pejuang sejati. Kematian akan menjadi akhir dari penderitaanmu, tetapi untuk hidup dan menanggung begitu banyak tanpa benar-benar kehilangan akal, paman, kamu benar-benar luar biasa. Jun Wui tersenyum sedih. Siapa bilang aku ingin mati? Aku tidak bisa mati, aku tidak boleh mati, Mo Xie. Kakekmu punya 3 anak laki-laki, tapi sekarang 2 di antaranya sudah meninggal, dan apakah aku juga mati? Kakekmu akan pingsan, dan keluarga Jun. Selesai. Jun Mo Xie tetap diam. Masalah ini telah mendidih di dalam hati Jun Wui terlalu lama,
dan hari ini dia telah bertemu dengan musuh lama dan seorang teman lama dari masa lalu, pos yang dia terima dari kekasihnya, yang telah benar-benar mengguncang pikirannya. Semua ini ditambah dengan fakta bahwa tubuhnya baru saja dipulihkan, Junwuyi menjadi terlalu bersemangat dan emosional, dan tanpa sadar mengatakan hal-hal ini karena dia kehilangan kendali atas pikirannya. Selama bertahun-tahun, ketika aku menutup mata, saudara laki-lakiku akan bertanya kepadaku, "Mengapa kamu tidak membalas dendam untuk kita?" Darah saudara laki-lakiku akan menodai wajahku karena mereka akan bertanya, "Jenderal ketiga, mengapa kamu tidak membalas kita? Balas dendam kita. Membalas kematian kita." Junwuyi mengepalkan tinjunya begitu keras hingga darah mulai menetes dari telapak tangannya. Bahkan dalam mimpiku, aku bisa merasakan darah saudara-saudara panas, segar, dan tidak berhenti mengalir. Junwuyi mencondongkan tubuh ke depan, dan menutupi wajahnya dengan tangan, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar lagi. Junmo Xie menarik napas dalam-dalam dan menatap langit malam. Tiba-tiba, gelombang energi melonjak ke seluruh tubuhnya, dan keinginan untuk membunuh yang sudah lama tertidur itu mulai keluar dari tubuhnya lagi. Dia tersenyum dingin. "Blizzard Silver City? Keluarga Xiao, kamu pikir kamu baik, hah? Kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang kamu suka? Haha, mungkin untuk saat ini, tapi sekarang kaulah targetku. Aku bermaksud menaiki tangga kekuasaan dunia ini, dan aku tidak keberatan menggunakan kamu sebagai batu loncatan. Karena aku adalah Junmo Xie sekarang, maka aku akan menanggung kemuliaan dan rasa malu keluarga Jun juga. Keluarga Xiao dari Blizzard Silver City? Bersenandunglah, hanya beberapa tahun lagi, dan Raja Iblis ini akan mengubah keluarga Xiao kamu menjadi sisa-sisa tikus." Jun Zantian berdiri cukup jauh, menatap satu-satunya putranya yang tersisa, dan hanya cucunya yang tersisa, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Rasa sakit yang harus ditanggung oleh anak bungsuku bertahun-tahun ini, betapa konyolnya aku tidak mengetahuinya. Mengapa aku tidak membalas dendam terhadap Blizzard Silver City? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan mengetahuinya? Apakah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar dapat membodohiku selamanya? Bagaimana aku tidak tahu tentang perseteruan ini selama bertahun-tahun? Tapi keluarga Jun telah memperoleh puluhan ribu pengikut dari semua generasi. Jika keluarga Jun memutuskannya, maka kita bahkan bisa secara impulsif menurunkan tahta raja kecil, dan jika seluruh keluarga Jun mengejarmu, maka kita akan mencabutmu, tapi itu akan menjadi insiden yang sangat berdarah. Dia berdiri diam untuk sementara waktu, tapi kemudian orang tua Jun diam-diam menghilang dalam angin malam. Duo paman dan keponakan itu tetap berada di tempat terbuka, mendengarkan isakan angin, tangisan dan keluhan. Musim gugur menimpa negeri Tianxiang. Dan musim gugur mulai tumbuh. Di permukaannya, negara Tianxiang sedang mengalami musim gugur yang sangat tenang, tetapi menyembunyikan gelombang beberapa burung dalam kerahasiaannya. Setidaknya ratusan burung telah mulai mengepakkan sayapnya, dan terbang menuju lalat, menggambar lintasan yang indah. Banyak suan tingkat mahir tiba-tiba mengakhiri latihan pintu tertutup mereka setelah beberapa tahun, dan keluar dari tempat persembunyian mereka untuk menjelajah jalan ibu kota kerajaan Tianxiang, mendengarkan setiap gosip dan memperhatikan setiap tindakan yang tidak biasa. Seperti detektif yang patuh, mereka mulai menyelidiki dengan cermat sisi gelap ibu kota. Selain itu, berita akan menyebar ke seluruh benua dalam beberapa hari, dan banyak orang akan terjebak dalam kegembiraan setelah menerima pesan tersebut, dan akan segera menuju ke Kekaisaran Tianxiang.